Perjanjian yang terjadi itu sebenarnya antara dirinya dan dirinya sendiri. Jin yang sebenarnya itu adalah diri kita sendiri nih loh. Sesuatu yang ada dalam diri kita sendiri ini rajanya jin. Hawa nafsu kita, keinginan kita yang berlebihan sehingga menghalalkan segala cara. Di saat sampai Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Untuk kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pesugihan, karena ini banyak sekali marak dalam masyarakat, bahkan menjadi belenggu atau momok dalam masyarakat tentang halnya pesugihan. Banyak yang tanya ke saya juga tentang bagaimana cara memutus perjanjian pesugihan. Yang dia yakini dulu dari leluhur-leluhurnya melakukan perjanjian pesugihan dan akhirnya berdampak ke anak cucunya. Semoga saja video ini nanti bisa membuka wawasan baru, membuka metal blok panjenengan, menghilangkan atau meringankan rasa ketakutan panjenengan tentang adanya pesugihan. Kita akan membahas tentang pesugihan ini secara real, secara logis yang masuk di akal pikiran kita. Pesugihan dianggap jalan pintas. Jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan atau harta benda. Sehingga ada tempat-tempat tertentu yang dijadikan sebagai titik fokus dari pesugihan itu sendiri. Sebelum pembahasan ini dilanjut, saya mau ucapkan selamat malam, salam rahayu. Untuk teman-teman semua yang sudah hadir, dibantu like, subscribe, dan share-nya, sehingga marilah kita bisa membangunkan kesadaran diri untuk teman-teman kita yang masih terbelenggu oleh metal blok mereka masing-masing. Perjanjian dengan gaib untuk mendapatkan kekayaan. Ini tidak kita pungkiri, masih banyak dalam masyarakat. Dan dominannya kebanyakan masyarakat ini tempat tujuan di saat dia mau mencari pesugihan gitu, itu pasti ke Paut Kidul, Gunung Kawi, dan juga banyak tempat-tempat yang lainnya yang dianggap bisa mewujudkan keinginannya untuk mendapatkan kekayaan. Dan juga banyak yang berkeyakinan ditumbalkan atau menjadi tumbal dari pesugihan seseorang. Di sini kita kaji dulu. Orang-orang yang dianggap mempunyai pesugihan, apakah dia nganggur ataupun dia punya usaha? Kebanyakan orang yang katanya melakukan pesugihan itu pasti punya usaha.
pasti punya usaha. Nah, di sini saya mau melogikakan perjanjian antara manusia dan jin sehingga orang tersebut bisa mendapatkan kekayaan. Bisa mendapatkan kekayaan. Orang-orang yang mencari hal tersebut biasanya dia akan melakukan tirakat tertentu, mungkin dalam ruang tertentu, atau melakukan tata cara tertentu, sehingga orang tersebut melakukan perjanjian dengan hal-hal yang gaib. Biasanya seperti itu. Dan akhirnya dari perjanjian tersebut, orang itu menumbalkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Nah, sebenarnya boleh dipercaya, boleh enggak. Boleh dipercaya, boleh enggak. Di saat kita datang ke suatu tempat, apalagi tempat tersebut kita anggap sebagai tempat pesugihan, kita baru dari rumah saja sudah yakin bahwa tempat itu adalah tempat pesugihan. Sudah yakin. Kalau saya datang ke sana, nanti usaha saya akan lancar, rezeki saya akan banyak, uang saya akan banyak. Itu sudah ada, dia berangkat itu sudah ada. Dan akhirnya dia datang ke sebuah tempat. Terus dia melakukan ritual di situ. Dalam ritualnya, karena namanya orang sudah lepas ya kan, sudah punya niat, keinginan. Orang kalau mencari sesuatu itu kan sudah mempunyai niat dan keinginan yang luar biasa. Di situ dia melakukan perjanjian, kalau saya kaya raya, uang saya banyak, anak saya yang akan jadi tumbalnya. Itu sudah ditanamkan waktu dalam ritual. Ada. Terus orang nyari pesugihan itu apa? Terus di saat dia melakukan perjanjian itu anaknya langsung meninggal? Enggak. Pasti ada jangka tertentu di saat dia mencapai titik yang dia cari, anak dia menjadi korbannya. Nah, kalau di sini kita bisa cermati, perjanjian yang terjadi itu sebenarnya antara dirinya dan dirinya sendiri. Jin setannya yang mewujudkan keinginannya itu adalah amarahnya sendiri, hawa nafsunya sendiri. Keinginan yang berlebihan ini loh yang mendorong ucapannya menjadi sebuah sabda. Kalau saya kaya 7 keturunan saya, nanti keturunan yang ke-8 akan kembali seperti biasa. Ya sudah jadi. Kalau saya kaya, anak saya nanti akan mendapatkan ini bla bla bla, akan meninggal dunia. Terjadi. Karena apa? Kita yang meminta. Kita menyumpahi diri kita sendiri. Dengan apa? Antara keinginan pemikiran jenengan dan rasa jenengan. Ini bahayanya ini sini. Ini seperti kalau dalam Jawa, ajaran Jawa itu seperti sebuah nazar. Kalau dalam
ajaran sekarang itu nazar. Nazar itu kan kalau tidak dipenuhi nanti akan menuntut. Sama sebenarnya. Sampan boleh coba. Nggak perlu datang ke Gunung Kawi, nggak perlu datang ke Laut Kidul atau mana-mana tempat. Sampan cukup diam di kamar, merenung, terus sampan coba tanamkan dalam diri sampan. Usaha saya kalau lancar dan saya bisa kaya raya, anak saya akan jadi tumbanya. Itu nanti akan terjadi. Tidak perlu sampai jauh-jauh ke Gunung Kawi. Karena apa? Sampean sendiri yang menciptakan. Apa yang kamu pikirkan, Tuhan akan mewujudkan. Kalau kamu berpikir setelah kaya anakmu mati, ya anakmu akan mati. Kalau nanti tidak disambung lagi, anak turunmu akan kesusahan, yo kesusahan. Ini loh hebatnya sugesti, kekuatan sugesti atau kekuatan pikiran itu luar biasanya di situ. Jadi buat panjenengan semua yang merasa jadi tumbal pesugihan, itu dari rasa jenengan sampan pikirkan nanti sampan akan jadi tumbal beneran. Hidup sampan juga akan susah beneran. Karena apa? Sampan sudah terbelenggu di situ. Padahal yang menumbalkan siapa sampan juga tidak tahu. Apa yang dilakukan leluhur sampan dulu sampan juga tidak tahu. Sampan hanya merasa. Hanya merasa. Berarti Laut Kidul itu enggak kaya loh. Kaya, Laut Kidul itu kaya raya. Enggak akan pernah habis Laut Kidul itu. Kalau pengen pesugihan dari Laut Kidul, tak ajari, enggak usah pakai tumbal. Tapi sampean harus berkorban. Korbannya bukan nyawa, enggak. Sampean bawa perahu, bawa jaring, bawa kail, pergi ke Laut Kidul, nanti pulang bawa harta benda. Simple. Simple. Boleh dicoba, boleh dipraktekkan, saya jamin. Bawa kapal, bawa jaring, bawa perahu atau kapal, bawa jaring, sampai pergi ke Laut Kidul. Jala di sana, jaring di sana, atau mancing di sana, 7 hari 7 malam gitu sampai pulang balik, nanti akan dapat hasilnya. Berkorban ya korban waktu, pakai modal juga, nyewa kapal juga, pakai umpan juga, korban. Kalau pengen pesugihan ke sana, kasih cara yang real, tidak usah perjanjian dengan jin. Jin yang sebenarnya itu adalah diri kita sendiri nih loh. Sesuatu yang ada dalam diri kita sendiri ini rajanya jin. Hawa nafsu kita, keinginan kita yang berlebihan sehingga menghalalkan segala cara. Di saat sampai menghalalkan segala cara, perjanjian itu muncul. Kalau saya kaya, anak saya mati, ya sudah mati. Kalau saya kaya, ini jadi tumbanya, ya sudah jadi. Jadi. Itu sebenarnya konsep pesugihan itu sesimpel itu. Lah, ini loh, ini pertanyaan yang saya tunggu dari jenengan. Bagaimana kalau nazarnya dirubah jadi kalimat yang positif? Misalnya, lah, itu kan lebih baik sampean. Kalau bulan ini saya dapat uang 50 juta, saya akan beli mobil, mending itu toh. Kalau saya kaya, saya akan sembelih sapi 10, mending itu.
Tapi kebanyakan orang pasti gini bilang, ya enggak bisa, itu harus nyawa orang. Kata-kata itu hanya untuk menambah lagi keyakinan jenengan, kekuatan pikiran jenengan. Karena apa? Yang sampai tumbahkan nyawa. Sampai jadi lebih yakin, lebih percaya, sampai pasti kaya raya. Terjadi. Saya itu sering melakukan itu. Saya bicara gini, saya sering melakukan. Tapi lain ucapan saya. Kalau saya dapat ini tahun ini, saya nanti akan bagi-bagikan makanan di jalan-jalan. Itu sering saya. Kalau saya bisa beli mobil, saya akan selamatan di sini. Sering. Daripada mengorbankan nyawa, karena kekuatan pikiran atau sugesti itu kekuatannya luar biasa. Kekuatannya luar biasa. Makanya hati-hati di saat sampean perjanjian dengan diri sampean. Sebenarnya jin itu ya ada dalam diri kita sendiri. Perjanjian itu perjanjian kita sendiri. Karena rasa keinginan kita yang berlebihan, kita akhirnya berjanji, bersumpah, disaksikan alam semesta, ya otomatis janji dan sumpah sampean itu terjadi. Wah, di sana ndak kok Kang, di sana itu ada orang yang bisa nganter pesugihan, gini. Ya kalau ada yang bisa nganter kan harusnya yang kaya dulu itu yang nganter. Kan yang seharusnya kaya dulu yang nganter. Tapi yang nganter ya udah kaya-kaya. Sama dengan halnya kamu lakukan amalan ini. Tiap malam 1000 kali kamu nanti akan sukses. Itu sama itu. Itu juga sugesti, pikiran. Kalau sampean melakukan itu nanti sampean bisa kaya. Sama. Karena apa? Kalau amalan bisa bikin orang kaya, semua orang sudah kaya, semua orang itu bisa melakukan amalan. Kan gitu kan? Intinya kan gitu. Apabila pencerahan saya ini kurang berkenan di hati panjenengan, saya mohon maaf. Saya hanya menyampaikan sesuai dengan apa yang pernah saya alami. Karena saya pernah terpuruk, saya pernah jatuh, saya pernah dihina orang, saya pernah dicaci maki orang. Jalan saya bangkit cuma satu. Saya harus bisa memotivasi diri sendiri. Kata-kata motivasinya, Kang, hinaan orang, cacian orang itu kata-kata motivasi saya. Jadi saya cukup membuktikan usaha kekuatan pikiran yang tinggi. Saya harus punya ini, saya harus dapat ini. Saya harus bisa ilmu ini. Itu menjadi motivasi yang luar biasa pada dirimu. Bahkan bisa menjadi kekuatan pikiran atau program dalam pikiranmu. Dan pasti akan diwujudkan oleh Tuhan. Semoga bermanfaat. Salam cerdas, salam rahayu. Sagung dumadi.